Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyajikan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Agustinus Duha MPD di mata kuliah menulis karya ilmiah dengan judul Analisis Kumpulan Puisi Kisahku karya Mike Nurhayati. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kepengarangan merupakan unsur penting dalam tugas ilmiah karena kepengarangan memiliki implikasi akademik dan sosial. Dalam kepengarangan ini mengarahkan pandangan pembaca untuk mendeskripsikan lebih mendalam. Jadi, dalam latar belakang masalah ini, si pengarang menggambarkan karakteristik tokoh dengan sebuah kutipan dalam novel Kisahku karya Mike Nurhayati. Bagian B, fokus dan subfokus penelitian. Fokus dan subfokus penelitian ini terbagi dua. Yang pertama, fokus penelitian. Fokus penelitian ini memfokuskan perasaan atau ekspresif si pengarang dalam pengumpulan novel Kisahku karya Mike Nurhayati. Bagian 2, subfokus penelitian. Penelitian ini diwajibkan untuk mendapatkan data-data ekspresif dan jenis-jenis ekspresif. Bagian C, rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya terbagi dua bagian. Yang pertama, bagaimana kepengarangan dalam novel Kisahku karya Mike Nurhayati. Yang kedua, bagaimana penggambaran watak tokoh dalam kumpulan novel Kisahku karya Mike Nurhayati. Sekarang kita masuk pada bagian D, tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka untuk mendeskripsikan penggambaran watak maupun perasaan yang dialami oleh si pengarang dalam kumpulan novel Kisahku karya Mike Nurhayati. Bagian E, manfaat penelitian. Ada dua terbagi manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, dan kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis ini diharapkan untuk memperluas ilmu pengetahuan, terutama bagi bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta menambahkan wawasan dan pengetahuan si penulis, pembaca, dan pencinta sastra. Bagian 2, manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi dari dua, manfaat bagi guru dan manfaat bagi siswa. Manfaat bagi guru ini hasil penelitiannya dijadikan sebagai acuan mengenai pembelajaran. Hasil penelitian ini digunakan sebagai alternatif bahan ajar di sekolah. Sedangkan bagi guru mendapatkan motivasi dalam karya sastra dan mampu menjadi sarana dalam mengetahui dan memahami penggambaran ekspresif baik secara analitik dan secara dramatik. Bagian F, definisi istilah. Ada beberapa dari definisi istilah. Yang pertama, karya sastra adalah cipta pengarang yang berisi tentang kehidupan manusia. Yang kedua, novel merupakan suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ketiga, ekstrinsik merupakan kemampuan memberikan atau mengungkapkan perasaan yang dialami oleh si pengarang. Sekarang kita masuk pada bab 2, kajian pustaka. Bagian A, deskripsi konsep. 1. Konsep dasar sastra. 2. Konsep dasar novel. 3. Konsep dasar ekspresif. Dan bagian B, penelitian yang relevan. Dan bagian C, kerangka berpikir. Baik, kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekspresif. Menurut Abrams dan Ramawati mengemukakan bahwa pendekatan yang memperhatikan perasaan dan pandangan pengarang dalam pendekatan ini menempatkan posisi karya sastra sebagai luapan atau gambaran pikiran yang dialami oleh si pengarang.
Bagian B, waktu penelitian. Sesuai dengan perencanaan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Bagian C, data dan sumber data. Nomor 1, data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang dikumpulkan oleh penyelidik dari sumber buku yang menjadi referensi. Dalam penelitian ini, pengalaman si pengarang dalam kumpulan novel kisahku karya Mike Nurhayati. Bagian kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku kumpulan novel kisahku karya Mike Nurhayati. Judulnya Kisahku, pengarang Mike Nurhayati SPD, pengarang penerbit CV Budi Utama, tahun terbit 2012, tempat terbit Yogyakarta, cetakan pertama, dan jumlah halaman 98. Bagian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dan dalam penelitian karena tujuannya untuk mendapatkan dokumentasi atau teknik dalam pengumpulan data serta mendapatkan sumber-sumber data. Bagian E, teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, data reduksi data, kedua, penyajian data, dan ketiga, verifikasi. Reduksi data ini diartikan sebagai merangkum atau memilih pemutusan informasi yang ada di dalam teknik analisis data ini. Sedangkan penyajian datanya adalah penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk tabel. Ketiga yaitu penarikan simpulan atau verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk menganalisis data dalam bentuk kualitatif. Bagian F, pengecekan keabsahan data. Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena itu penting sekali bagi kita untuk melakukan penelitian dengan penelitian kualitatif. Baik, demikianlah hasil pemaparan dari hasil tugas yang telah saya dapat. Sekian dan terima kasih. Ya Allah.